Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu Advent yang pertama, minggu tahun baru untuk menjalani kehidupan sampai kepada tahun yang akan datang, yaitu diambil dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 28 sampai dengan 37. Markus perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah saat itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan pada waktu itu pun Ia akan meniru kedua malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi, dari keempat penjuru bumi dan ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan peniru itu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, dan atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang dikatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman. Berarti menunggu masa-masa kelahiran, menanti masa kelahiran. Siapakah yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah kehadiran Sang Juru Selamat. Itu yang pertama. Baru yang kita tunggu adalah hari Tuhan. Hari Tuhan bagi orang percaya adalah hari sukacita dan hari berkah. Nah, bagaimana sikap kita di dalam beradvent ini, dalam menunggu kehadiran Tuhan? Di sini disebutkan kita harus berjaga-jaga, seperti seseorang tua yang akan pergi dan menyuruh hamba-hambanya untuk tetap berjaga-jaga. Nah, saudara-saudara yang kekasih, baik siap-siap di mana Tuhan akan datang kepada kita dengan segala keberadaan kita. Apakah kita terjaga untuk menerima Tuhan yang akan memberikan keselamatan, Tuhan yang akan memberikan berkat bagi kita? Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang yang terjadi pas seperti ini, penjaga berpikir sesuka hati adalah yang merasa merdeka, merasa terbebas
dan ada yang melakukan hal-hal bagaimana dia melampiaskan kehendaknya. Sebab kalau ada tuannya, mereka mungkin tidak terbebas, mereka merasa tertekan, mereka merasakan tidak ada kemerdekaan di dalam hidup mereka. Dan inilah juga mungkin terjadinya kepada kita. Kita pada saat ini menunggu kehadiran kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita hidup kita ini sekarang tidak mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita masih merasakan kita terbebas? Tidak ada lagi yang menekan, tidak ada lagi yang menegur, tidak ada lagi yang memperhatikan. Sehingga kita hidup seturut dengan apa yang menjadi kita seturut untuk memuaskan keinginan kita. Jadi kita kan ditanya di sini kan, kadang-kadang kami heran. Berbahagia bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menemukan hadiah yang terbesar. Apa hadiah yang terbesar? Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bersama-sama dengan kita orang yang berdosa. Dia duduk bersama dengan kita. Nah, coba kalau kita bayangkan, ada orang yang tidak mau duduk bersama dengan kita. Dia mempunyai jabatan yang tinggi, dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai kekayaan, tapi dia menghindar daripada kita. Apa yang terjadi? Kita mungkin menjadi orang-orang yang minggir, kita mungkin menjadi orang-orang yang hatinya merasa teriris karena kita tidak disahabati, kita tidak mau dia duduk bersama dengan kita. Tapi dengan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, dia ada bersama-sama dengan kita, dia sama dengan kita. Orang yang paling agung menyamakan diri dengan kita. Inilah yang harus kita terima. Lebih berharganya pertemuan dengan Tuhan daripada segala sesuatu itu. Maka Tuhan menyatakan dalam Matius 6 ayat 33, apa isinya itu pemuda? Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan diberikannya kepada kita. Kalau kita ingin mencari kedamaian sejahtera, kita mau menginginkan hidup kita aman, hidup kita sukses, yang sebenarnya adalah kita harus mencari kerajaan Allah. Kita mendahulukan persekutuan dengan Tuhan, jangan menduakan persekutuan dengan Tuhan. Dan inilah tantangan-tantangan pada kita pada saat yang pertama ini. Kita mempersiapkan, dan ciri-cirinya juga harus kita pahami. Yang pertama, memang kalau ada pun bencana seperti sekarang ini kan, bencana di Bakaran tanggal 2 itu kan, batu-batu yang besar jatuh. Kita tidak tahu bagaimana terjadinya itu. Sejauh itu juga perjalanan batu itu. Artinya ada kekuatan alam ini juga mau mengingatkan kita. Kalau bencana-bencana alam terjadi, peperangan terjadi, dan mungkin juga ya seperti yang kemarin itu, kengerian, kerahasiaan, malapetaka, peperangan akan terjadi. Tapi itu adalah permulaan daripada bahwasanya ciri-cirinya Allah Tuhan kita Yesus Kristus akan kadang-kadang rela tertangkap kepada kita ya. Mungkin kami buat pribadi ya, kami sudah sering merasakan bagaimana kalau aliran darah itu sudah tidak sampai kepada kepala. Itulah mungkin proses penyakit itu kan. Tapi kalau tanda-tanda itu mulai keringat, dan kadang-kadang wah Tuhan, jangan-jangan inilah yang akan terjadi. Ada ketakutan yang datang menderang. Tapi yang mau dikatakan oleh Tuhan melalui firman ini, sekalipun ada tanda-tanda, tetaplah lakukan, tetaplah berjaga-jaga, tetaplah kita melakukan pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan.
jangan meninggalkan pekerjaan kita. Jadi kalau istilah hukum demikian, sekalipun besok hari kiamat, tapi keadilan harus dinyatakan hari ini. Jangan karena hukum kiamat akan besok, maka keadilan tidak akan terjadi. Seorang petani pun demikian. Kalaupun akhir kiamat akan datang, tapi kita harus tetap bekerja. Tanamlah apa yang harus ditanam, panenlah apa yang harus dipanen. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersungguh-sungguhlah melakukan, tapi jangan melakukan pekerjaan kita, tapi jangan lupa mengingat Tuhan. Jadi bekerja sambil mengingat Tuhan. Orang yang labora ya, bekerja sambil berdoa. Dan inilah yang mengarahkan kepada kita. Jadi jangan larut hanya dalam pekerjaan, sibuk dengan keinginan sendiri, sehingga lupa mempersiapkan diri. Rupanya yang terbesar, yang terbaik, dan yang terindah ada hanya pada Yesus Kristus. Jadi sekalipun yang di dunia ini indah, tapi yang lebih indah adalah yang dari Yesus Kristus. Dan itu juga kepada nasihat yang membawa anaknya dibaptis ya, supaya anak-anaknya terjaga. Bagaimana dia menerima Tuhan yang akan datang, terjaga juga dia bagaimana mempersiapkan masa depan. Saya tidak tahu kalau anak-anak sekarang nanti sudah semakin menggampangkan kehidupan ini. Kalau mau cari keterangan tentang khotbah, klik bersukacita, maka 1000 khotbah tentang sukacita akan datang. Ya, akan ada terjadi. Kalau bagaimana tentang menanam padi, kita klik, maka banyak ulasan-ulasan, maka banyak jurnal-jurnal yang memberitakan tentang bagaimana bertani. Jadi apa artinya? Kita akan dimudahkan sehingga kita tidak lagi mengeksplorasi bagaimana terjadinya nanti, apakah yang terjadi tentang masa depan. Seperti firman Tuhan ini, kita tidak tahu lagi. Kalau pohon ara sudah mulai bertunas, sudah berarti musim kemarau sudah datang. Karena kemudahan, maka kita akan diinawkan pikiran kita. Maka itu juga ini yang terjadi ya. Kalau anak-anak sekarang kan itu yang terjadi. Biar mudah, biar jangan digendong lagi anak-anak, ambil televisi yang paling besar kan. Sekarang televisi lah yang menggendong, menginap-bobokan anak-anak. Jadi anak-anak bayi 5 bulan pun sudah menonton televisi, supaya jangan anaknya, supaya jangan ibunya, bapaknya menggendong anaknya. Jadi nggak tahu pada saat sekarang ini anak-anak sudah banyak, kalau mati televisi sudah gelisah, marah terus, padahal umurnya belum ada 1 tahun. Itu karena apa? Kita memberikan kemudahan kepada anak kita. Yang terjadi adalah dia seperti pohon, seperti tanaman-tanaman tanpa matahari. Betul nasihat kan? Pohon tanpa sinar matahari, dia akan cepat bertumbuh, berkembang dan tinggi. Tapi di situ ada angin, maka dia akan cepat tumbang dan patah. Begitulah anak-anak kita. Kalau kita persiapkan, kita beri kemudahan, maka anak-anak juga harus belajar kepada alam ini. Diberikan tantangan-tantangan supaya dia bertumbuh menjadi seperti tanaman yang berakar kuat dan pohon yang kuat juga. Jadi anak-anak jangan diberikan kemudahan semata supaya anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Nah begitu juga kepada anak-anak kami yang Manaksihon, hapus saya aturannya. Yang tidak mandiri sekarang sudah harus lebih mandiri kan? Itulah orang-orang yang telah Manaksihon hapus saya. Artinya dia menghidupi, dia mengimani firman Tuhan yang ada
padanya yang telah dia pelajari. Asyik kubantah kita hadir kailah harga Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini juga pada minggu yang pertama ini mengingatkan kita bagaimana kita bersiap-siap menerima kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan nanti saat dia datang, rupanya dia menemukan kita sendiri sehingga kita tidak dapat dia penghargaan. Jadi orang-orang yang tidak bersiap, orang-orang yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh sekalipun Tuhannya tidak melihat, maka dia akan tidak menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Selain lagi tahu, kalau kita tidak sungguh-sungguh bekerja, jangan harapkan kita akan menemukan kebahagiaan. Kesungguhan kita bekerja, disitulah juga cara Tuhan bagaimana kita menikmati. Terima kasih Bapak Surgawi, kami telah mendengar firman, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersiap, jangan pekerjaan kami dan kehidupan kami sehari-hari itu yang membuat kami meninggalkan Engkau dan melupakan Engkau. Tapi biarlah dalam pekerjaan kami semakin mengingat, kami akan semakin memberi diri untuk tetap bersekutu, untuk tetap mempelajari firman-Mu, supaya kami menemukan berkat dan sukacita dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan supaya kami tetap sehat-sehat. Berkati kami Tuhan supaya kami tetap bersukacita. Berkati kami Tuhan supaya kami tetap menemukan berkat rezeki yang daripada-Mu. Di dalam Yesus Kristus terimalah doa kami.